Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aspina dengan NIM B02213117. Baik, jadi di sini saya akan melakukan suction atau suctioning pada pasien yang terpasang ETT atau endotracheal tube. Jadi suctioning ini dilakukan pada pasien yang benar-benar tidak bisa mengeluarkan sekretnya secara mandiri, serta pada pasien yang kontradiksi terhadap FTD dan pasien dengan kesadaran menurun. Nah, jadi tujuan dari suctioning ini adalah yang pertama menjaga kepatenan jalan nafas, yang kedua memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien. Nah, sebelum melakukan suctioning ada beberapa hal yang perlu dikaji. Yang pertama yaitu apakah terdapat suara nafas wheezing, crackles, atau gurgling. Yang kedua, saturasi oksigen menurun atau tidak dengan menggunakan oximetry. Yang ketiga, kita kaji status pernafasan pasien, lihat apakah pasien dengan ETT ini terdapat sekret pada selangnya. Yang kelima yaitu apakah ada nyeri selama prosedur. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kedalaman diameter selang suction yang diberikan kepada pasien. Baik, langsung saja kita ke prosedur dari suctioning ini. Baik, kita langsung masuk ke tahap prainteraksi. Yang pertama, kita eksplorasi diri untuk memastikan apakah kita sudah siap untuk menemui pasien. Yang kedua, kita baca catatan keperawatan atau catatan medis pasien untuk mengetahui apakah ada kontraindikasi pada prosedur yang akan dilakukan. Kemudian kita siapkan alat. Alatnya yaitu portable atau wall suctioning unit yang terdiri dari mesin suctioning, botol pengumpul lendir atau sekret, selang suction, kateter suction, antiseptik untuk cuci tangan, cairan steril atau NaCl, kom steril, bengkok, sarung tangan bersih dan sarung tangan steril, stetoskop untuk auskultasi paru apakah benar terjadi penumpukan sekret, serta perlat dan handuk. Baik, yang pertama kita cuci tangan dengan 6 langkah benar. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Benar Ibu dengan Ibu Bina dengan umur 27 tahun? Bisa saya lihat gelang miliknya? Iya benar. Baik Bu, perkenalkan saya perawat Nur Aspina. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai 12 siang Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan suctioning atau pengisapan sekret atau lendir pada ETT yang terpasang pada Ibu, karena saya lihat ini di ETT atau endotracheal tube-nya itu sudah ada penumpukan sekret Bu. Jadi tujuannya itu Ibu bisa bernafas lebih bebas lagi dan untuk membersihkan jalan nafasnya Ibu. Ini membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Bagaimana Bu, bersedia aja Ibu? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Bu, saya langsung saja untuk melakukan prosedurnya. Yang pertama itu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Dekatkan alat. Baik, yang pertama itu kita observasi pernafasan dan auskultasi paru pasien. Tapi Ibu, saya buka berita. Ya, karena kita mau dengar apakah benar terjadi penumpukan sekret pada kornea Ibu. Setelah itu kita lakukan kemudian setelah memastikan pasien mengalami penumpukan pada paru, kita posisikan pasien atau kepala pasien hiperekstensi. Lanjutkan fase pasien sampai Ibu.
Setelah itu kita berikan perlak di bawah leher atau di atas dada pasien untuk menghindari penyebaran sekret. Kemudian kita letakkan handuk di samping pasien untuk tempat meletakkan alat bantu yang akan dilepaskan nanti. Kemudian kita lepas alat bantu atas yang terpasang sebelumnya, kita letakkan di atas handuk. Kemudian kita berikan ambu bag pada pasien untuk membuka ventilasi pernapasan sebanyak 4 atau sampai 5 kali. Setelah itu kita ganti sarung tangan kita dengan menggunakan sarung tangan yang steril. Setelah itu kita sambungkan kateter suction ke selang mesin suction. Setelah itu kita isi kaum steril dengan cairan NaCl. Kemudian nyalakan mesin. Atur tekanan suctioning. Kemudian kita cek kepatenan alat suctioning terlebih dahulu dengan memasukkannya ke dalam cairan NaCl. Jika kita buka, itu tidak akan terjadi pengisapan. Jika kita tutup, akan terjadi pengisapan. Kemudian, setelah mengecek kepatenan alat suctioning, kita masukkan ke dalam ETT dengan gerakan sirkuler 10-15 detik. Kita masukkan setengah atau sepertiga, tergantung prinsip rumah sakit masing-masing. Setiap pemberian suctioning, kita berikan ambu bag di setiap prode pemberian suctioning sebanyak 4-5 kali. Itu kita lakukan secara terus-menerus sampai sekret benar-benar hilang dari ETT pasien. Kalau sekretnya terlalu kental akibat bakteri dan sedikit yang keluar, kita bisa memasukkan NaCl ke dalam ETT atau mukolitik untuk mengencerkan sekret pada ETT untuk memudahkan pengisapan atau suctioning sekret pada ETT. Kemudian kita bilas kateter ke dalam NaCl atau cairan steril. Setelah itu, pasang kembali alat bantu nafas yang kita lepas tadi. Kemudian rapikan alat. Tapi Bu. Kemudian kita kaji kembali status pernafasan dan TTP pasien. Kemudian cuci tangan. Kemudian masuk ke tahap terminasi.
Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap Ibu cepat siuman. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dokumentasi tanggal, waktu, dan respon pasien dan tindakan apa yang dilakukan.